Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, mohon maaf ya, Bu Nuri baru bisa membahas soalnya yang dari LKS itu hari ini karena ada kesibukan Bu Nuri yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Nah, anak-anak, sambil kalian melihat LKS kalian halaman 36 sampai 37, Bu Nuri akan membahas satu persatu soal yang ada pada LKS tersebut. Nah, soal yang pertama, di situ ada Mira mempunyai 4,5 kilogram tepung terigu. Della ingin membuat kue cubit dan kue bolu. Kue cubit memerlukan 1,5 atau 1,5 kilogram tepung terigu. Adapun kue bolu memerlukan 1,3 kilogram tepung terigu. Berapa sisa tepung Mira? Nah, itu artinya kan Mira pertama mempunyai 4,5 kilogram. Kemudian dikurangi untuk membuat kue cubitnya 1,5. Kemudian untuk membuat kue bolunya adalah 1,3. Nah, karena di sini ada pecahan desimal dan pecahan campuran, maka kita samakan dulu. Nah, cara yang paling mudah itu adalah menjadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan desimal. Ini 4,5. Setengah itu adalah 0,5. Kalau depannya ada 4, maka ini kita ubah menjadi 4,5 dikurangi 1,5 dikurangi lagi 1,3 sama dengan, nah ini kita cari menggunakan cara bersusun. 4,5 dikurangi 1,5. Nah, 5 kurangi 5, 0. Ini komanya luruskan ya, sini koma, 4 kurangi 1, 3. 4,5 kurangi 1,5 adalah 3,0. Dikurangi lagi 1,3. Nah, 3,0 kurangi 1,3. Dikurang. 0 kurangi 3 itu tidak bisa, maka dia pinjam si 3. Nah, ini pinjamnya cuma 1 aja. Ini 3 menjadi 2. 10 kurangi 3 yaitu 7, 2 kurangi 1, 1. Hasilnya adalah 1,7 kilogram. Nah, nomor 1 jawabannya ini anak-anak, 1,7 kilogram. Lanjut kita ke nomor 2. Kakek mempunyai sebidang tanah, 3/20 bagian tanah ditanami padi, 0,2 bagian ditanami jagung, sedangkan 3/10 bagian ditanami kedelai. Sisa tanah digunakan untuk kolam ikan. Berapa bagian yang digunakan untuk kolam ikan? Nah, ini kakek mempunyai sebidang tanah. Sebidang tanah itu artinya 1/1 ya nak ya. 1/1 atau 1 bidang. Nah, nanti kita nggak tahu 1/1-nya itu berapa, kita cari dulu. Yang untuk menanam padi, ini dikurangi dalam kurung. Menanam padinya 3/20. Kemudian untuk menanam jagung yaitu ditambah 0,2. 0,2. Kemudian sedangkan 3/10 digunakan untuk menanam kedelai ditambah 3/10. Nah, ini yang kita hitung adalah yang dalam kurung dahulu. Ini berarti sama dengan 1/1-nya ini tetap dikurangi. Nah, ini jadi 3/20. Ini jadiin pecahan biasa ditambah 2/10 ditambah 3/10. Nah, ini penyebutnya harus kita samakan dulu. Ingat, penyebut samakan dulu. 20, 10, 10. KPK-nya adalah 20. Sama dengan 1/1 kurangi 3/20 ditambah. Ini penyebutnya jadi 20, berarti pembilangnya 10 ke 20 kali 2, berarti 2 kali 2 itu 4. Kemudian ditambah, ini 20, pembilangnya 3 kali 2 yaitu 6.
Nah, sama dengan 1/1 kurangi. Nih, 3 tambah 4 tambah 6. 3 tambah 4 itu 7. 7 tambah 6 yaitu 13. 13/20. Nah, di sini penyebutnya ada 1 sama ada 20. Maka 1 ini kita samakan juga penyebutnya menggunakan KPK. Nah, jadinya penyebutnya KPK 1 dan 20 itu adalah 20. Ini juga 20. Nah, yang belakang kan tetap 13. Nah, 1 menjadi 20 itu kalikan 20, berarti yang atas juga 20. Sama dengan, nah 20 penyebutnya tetap, kemudian pembilangnya 20 kurangi 13 yaitu berapa? 7. 7/20 itu yang digunakan untuk membuat kolam ya. Untuk membuat kolam adalah 7/20. Itu untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Bibi menyediakan 5,2 kg gula pasir. Sebanyak 3/8 gula pasir digunakan untuk membuat kue. Pertama yang dipunya Bibi, gula pasirnya adalah 5,25. Kemudian sebanyak 3/8 kg gula pasir digunakan membuat kue. 3/8 berarti dikurangi 3/8. Kemudian untuk sebanyak 1/5 kg gula pasir digunakan untuk membuat teh manis. Dikurangi lagi 1/5. Nah, kemudian untuk membuat 0,4 gula pasir digunakan untuk membuat puding. Nah, dikurangi lagi 0,4. Nah, sisanya untuk tidak untuk membuat apa-apa ya. Berapa sisa gula pasir punya Bibi? Nah, ini anak-anak cara yang paling mudah yaitu kalau ada koma di sini 5,25, ini 0,4. 1/5 itu lebih mudah dijadikan ke desimal yaitu 1/5. 1/5 itu adalah 0,2. Nah, sekarang 3/8 kita cari. Jadiin desimal 3 dibagi 8. 3 bagi 8 nggak bisa, maka dia tambah 0, 30. Tapi yang atas kasih koma, 0, 30 bagi 8 itu dapat 30 dapat 3 ya. Nah, 3 kali 8 yaitu 24. Nah, ini dikurang 10 kurangi 4 ya. 0 kurangi 4 nggak bisa, maka dia 10 kurangi 4 yaitu 6. Ini sisa 2, 2 kurangi 2, 0. Kemudian 6 bagi 8 nggak bisa, ini 0 lagi. Tetapi yang belakang sini jangan tambah koma, tetap aja seperti itu. 60 bagi 8 itu dapat 7. 7 kali 8 yaitu 56. Kurangi 0 kurangi 6 nggak bisa, dia pinjam 1, ini jadi 5. 10 kurangi 6 itu 4. 5 kurangi 5 0. Nah, kemudian ini 40 bagi 8 yaitu 5. Nih, 0,375. Jadi ini sama dengan 5,25 dikurangi 0,375 dikurangi 0,2 kurangi 0,4. Nah, sekarang yang ini Bu Guru hapus dulu. Nanti untuk menulis biar kalian nggak bingung, kita cari 5,25 kurangi 0,25. 5,25. Nah, ini anak-anak yang diluruskan kalian ingat komanya. Ini koma di sini, ini 0, kemudian 375. Nah, ini 7 ya. Kurangi. Ini enggak ada apa-apanya seperti ini, belakangnya kasih 0. Nah, 0 kurangi 5 itu enggak bisa, maka dia pinjam. Jadi 10 ini tinggal 4.
Ini 10 kurangi 5 itu 5. Ini 4 kurangi 7 nggak bisa, maka dia jadi 14. Ini sisa 1. 14 kurangi 7 yaitu 7. Kemudian 1 kurangi 3 nggak bisa, maka dia pinjam depannya. Ini jadi 1 pinjam jadi 11. Ini tinggal 4. Nah, 11 kurangi 3 yaitu 11 kurangi 3 9. 8. Nah, 8. Ini tinggal 4. 4,875. Ya, ini kurangi ini sama dengan 4,875. Kemudian masih dikurangi lagi, yaitu kurangi 0,2 dan dikurangi 0,4. Kita hitung satu per satu anak-anak. Yuk kita hitung satu per satu. Dari 4,875 kurangi 0,2. Ya. 4,875 dikurangi 0,2. Kurangi 0,2 dan 0,4. Pertama 0,2. Ini masih tetap 5, 7. Kemudian 8 kurangi 2 yaitu 6. Ini masih tetap 4. Nah, kurangi lagi 0,4. 0,4. Ini masih tetap 5, ini 7. 6 kurangi 4 yaitu 6 kurangi 4 masih berapa? Masih 2. Ini 4-nya tetap. Jadi hasilnya atau sisanya adalah 4,275. Ini sisa gulanya milik Ibu. Oke, lanjut untuk nomor 4. Ya. Lanjut nomor 4. Pak Barjo memiliki 9 karung kedelai. Setiap karung berisi 5,8. Nah, karungnya Pak Barjo dulu kalian tulis. Ini adalah wadahnya itu 9. Setiap karung diisi 5/8 kuintal kedelai. Berarti dikalikan 5/8. Seluruh kedelai akan dijual kepada 6 toko sama banyak. Nah, berarti dia akan dijual ke 6 toko. Pertanyaan di situ adalah berapa banyak kedelai untuk setiap toko. Nah, ini selanjutnya adalah dibagi 6. Nah, hitungnya kalau seperti ini kan sama kuat. Perkalian sama pembagian. Maka dari depan sendiri. 9 kali 5/8. Nah, 9 ini kan 9 itu sama aja dengan 9/1 biar kalian nggak bingung. 9 kali 5 adalah 45. 1 kali 8 yaitu 8. Dibagi 6. 6 ini sama aja dengan 6/1. Karena ada pembagian di sini ada 6/1, maka dibalik anak-anak menjadi 45/8 kali 1/6 sama dengan 45. Nah, 8 kali 6 adalah 48. 45/48. Apakah bisa disederhanakan? Coba kita bagi dengan 3. Atas bagi 3, bawah juga bagi 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Kemudian 48 dibagi 3 sama dengan 20. Bisa nggak? Oh, 16. Nah, ini 16. Apakah bisa dibagi lagi? Tidak bisa karena sini sudah ganjil. Sini genap, bagi 3 nggak bisa, bagi 2 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa. Jadi jawabannya adalah 5/16 kuintal ini setiap tokonya. Lanjut ya. Oke. Gini, untuk nomor 5 sampai 5, 6 sama 10 nanti di video selanjutnya. Ini saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjut di video selanjutnya.